Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, surga menjadi tempat terindah yang ingin dituju setiap muslim sebagai akhir dari segala perjalanan akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam surga terdapat berbagai macam kenikmatan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagi manusia yang beriman, surga menjadi ajang perlombaan untuk didapatkan. Cara meraihnya pun sangat mudah, yakni dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Meski keadaan surga yang sebenarnya masih menjadi misteri ilahi, namun Nabi SAW menggambarkan bagaimana indahnya tempat tersebut. Di dalamnya ada istana yang sangat megah, buah-buahan yang boleh dipetik kapanpun tanpa pernah habis, sungai-sungai yang mengalir indah, batuan yang sangat cantik, dan masih banyak yang lainnya. Dengan kebesaran dan kuasa Allah tersebut, manusia sebenarnya sudah dinampakkan dengan sebagian kecil benda-benda surga yang ada di bumi kita. Bagi manusia yang mau menyadari dan beriman kepada Allah, tentu keberadaan benda tersebut menjadi peringatan bagi kita semua bahwa hanya karena kuasa Allah lah benda-benda tersebut bisa sampai ke bumi. Lalu apa saja benda-benda dari surga yang keberadaannya sampai ke bumi kita? Yang pertama adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad sangat familiar bagi umat Islam. Batu hitam yang berada di salah satu sisi Ka'bah ini dipercaya berasal dari surga. Berdasarkan hadis, Hajar Aswad dibawa langsung oleh malaikat Jibril dan diserahkan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu membangun Ka'bah. Dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup, dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Ini semua terjadi karena ulah manusia. Meski begitu, batu ini tetap mengeluarkan aroma unik alami yang sangat wangi apabila kita menciumnya. Yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, benarkah batu Hajar Aswad berasal dari surga? Setidaknya ada 3 hadis sahih yang menjelaskan bahwa batu tersebut berasal dari surga. Yang pertama adalah dari Abdullah bin Amr berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya, karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. Lalu yang kedua adalah dari sabda Rasulullah SAW. Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang ketiga adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat Ahmad. Dari ketiga hadis tersebut sudah dapat kita simpulkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan salah satu batuan dari surga yang berada di bumi. Lalu yang kedua adalah kayu gaharu. Kayu gaharu juga dipercaya menjadi salah satu benda yang berasal dari surga. Di Indonesia, kayu gaharu bisa kita temukan di berbagai wilayah. Misalnya adalah di Merauke, Papua, di Borneo, Kalimantan, Sulawesi, dan di sebagian pulau Sumatera. Kebenaran yang menunjukkan bahwa kayu gaharu adalah pohon dari surga berasal dari kisah Adam dan Hawa. Diriwayatkan, setelah Adam dan Hawa memakan buah dari pohon itu, maka keduanya menjadi telanjang. Lalu keduanya berkeliling mendekati pepohonan yang ada di surga untuk membuat penutup aurat dengan daun-daunnya. Ternyata pepohonan yang ada di surga menghindar dari mereka berdua. Menurut sebuah riwayat, yang menutupi aurat Nabi Adam ketika itu adalah kayu atau kayu gaharu berbau wangi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Sampai ucapan beliau, nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abdul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa pohon gaharu merupakan pohon yang ada di surga. Oleh karena itu, Allah memuliakan pohon tersebut dengan menebarkan aroma yang sangat wangi.
yang menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hamba-hambanya yang memakai wangi-wangian saat hendak berkomunikasi dengan Allah melalui sholat, terutama bagi laki-laki. Lalu yang ketiga adalah daun tin. Pohon tin juga merupakan salah satu pohon yang berada di surga. Kisahnya pun sama, yakni dari kisah Adam dan Hawa. Dikisahkan saat pakaian Nabi Adam dan Hawa terlepas semuanya, kemudian keduanya mendekati pohon-pohon yang ada di surga untuk diambil daunnya sebagai penutup aurat. Namun semua pohon malah menjauh, kecuali pohon tin yang pada saat itu merasa iba kepada Nabi Adam dan Hawa. Sehingga Nabi Adam dan Hawa mengambil beberapa daun dari pohon tin untuk menutupi auratnya. Inilah daun-daunan yang berjasa bagi Nabi Adam dan Hawa, sehingga Allah memberikan kelebihan pada pohon tin berupa buah yang sangat manis tanpa berbiji. Lalu yang keempat adalah batu makam Nabi Ibrahim. Batu ini terletak di sisi Ka'bah. Dahulunya batu ini menjadi pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dari tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi Ibrahim hanya cukup berdiri di atas batu makam tersebut, sehingga batu tersebut mengangkat Nabi Ibrahim ke atas. Dan ketika selesai, maka batu itu pun turun dengan sendirinya ke bawah. Kalau diibaratkan, batu makam Nabi Ibrahim layaknya katrol yang membantu pembangunan gedung bertingkat di era sekarang. Allah menurunkan batu tersebut dari surga supaya membantu Nabi Ibrahim dalam menyelesaikan pembangunan Ka'bah. Pada batu tersebut masih tampak jelas bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim. Dahulunya batu itu memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad, namun Allah telah memadamkan cahayanya. Seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya dari batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai ke barat. Saudaraku yang dirahmati Allah, memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya Allah sudah banyak menunjukkan kuasanya kepada kita. Akan tetapi, kita sebagai manusia terkadang masih mengingkari dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.